106,6 FM Mercury, sahabat sudah pukul 11, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda, sahabat, di Rabu 2 Oktober 2024 ini. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Anda bisa mengikuti perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id. Karena di website Mercury Anda bisa melihat secara langsung di visual radio, ya sahabat, seperti apa kita sedang bersiaran di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Dan di edisi kali ini, sahabat, kita membahas tema terkait dengan mengenal batu kantung empedu, yang tentunya ini akan banyak informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda. Anda juga bisa sharing ataupun juga bertanya, berkonsultasi bersama dengan narasumber di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096, sahabat, ya. Saya langsung menyapa yang hadir kembali. Apa kabar Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan? Kabar baik, Mbak. Sehat-sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok, di tengah kesibukan. Sama-sama. Hadir kembali untuk memberikan kita edukasi berkaitan dengan tema yang berbeda tentunya, ya sahabat. Untuk kali ini adalah mengenal batu kantung empedu. Kalau kita bicara tentang batu empedu itu atau kantung empedunya terlebih dahulu, Dok, kita menyampaikan persepsi fungsinya sendiri untuk metabolik kita atau untuk di dalam tubuh itu apa untuk kita ini, Dok? Fungsinya kantong empedunya. Ya. Baik. Jadi saya tarik ke belakang dulu. Jadi empedu ini saya ada namanya cairan empedu ya. Empedu itu diproduksi di liver, di hati, gunanya untuk mencerna lemak yang kita makan. Jadi kalau kita makan lemak supaya bisa diserap itu harus dicampur dengan cairan empedu ini. Nah, sedangkan kantong empedu dia tidak memproduksi empedu, cairan empedu tadi, tapi dia sebagai tandon, sebagai menyimpan cairan empedu tadi. Analoginya itu sama seperti rumah yang masang PDAM, dia punya tandon. Iya. Tentu kan orang bertanya, loh, mengapa ada tandon kalau rumah itu pasang PDAM kan ya? PDAM kan ngeliat terus tuh. Nah, kenapa ada tandon? Enggak, problemnya itu kalau misalkan di rumah itu ada acara, terus memerlukan air dalam jumlah banyak, itu kan kita tidak bisa mempercepat aliran PDAM. Nah, tapi kalau dia punya tandon rumah itu, dia bisa nguras tandon. Nah, demikian juga dengan kantong empedu ini. Tidak setiap saat kita makan lemak, tapi ketika kita makan lemak banyak, misalkan kita makan gulai kambing misalnya, itu kan sesekali ya, itu lemaknya banyak banget. Nah, itu aliran normalnya PDAM-nya itu tidak ngatasi untuk mencerna tadi, sehingga dia harus nguras tandonnya. Jadi fungsinya untuk sebagai cadangan cairan empedu jika ada asupan atau makanan lemak yang melebihi dari kapasitas normalnya yang kita makan, kira-kira gitu. Kalau kita bicara tentang lemak itu kan gorengan, itu yang di fry, itu kan juga sama ya, Dok. Betul, ya. Kemudian olahan santan yang berkali-kali dipanaskan, itu kan lemaknya juga itu yang membuat akhirnya kantung empedunya atau cairan yang ada di tandon itu kan banyak sekali yang digunakan gitu ya, Dok, ya. Betul. Jadi kalau kita makan lemak lebih dari biasanya, misalnya gitu, itu kan harus, ini kurang ini, misalnya kapasitasnya cuma berapa 100 cc misalnya. Ini kurang ini, karena lemaknya dimakan lebih banyak, makan gulai kambing misalnya. Jadi harus nguras tandonnya, nguras kantong empedunya untuk mencerna lemak yang tiba-tiba banyak tadi. Memang kan tidak selalu kita makan lemak banyak ya. Iya, betul. Sesekali. Nah, itu yang gunanya kantong itu cadangan. Tadi. Nah, itu ya orang sesekali. Tapi kalau dia sering kali, nah itu berpengaruh juga ya, Dok, ya. Kalau kita bicara tentang fungsi dari kantong empedu itu seperti itu ya, sahabat. Jadi supaya kita lebih tahu dan menyamakan persepsi terlebih dahulu berkaitan dengan kantung empedu, yang mana memang orang, itu kan namanya juga kantung kan kecil sekali, tapi fungsinya itu besar ya untuk pencernaan kita. Nah, kalau kita bicara tentang batu kantung empedu dan juga batu empedu, apa perbedaannya, Dok? Kan ini kan isinya adalah cairan, berarti
kenapa dia bisa ada batunya, dari mana gitu dok? Kalau kita bicara tentang batu kantung empedu dan batu empedu, taunya kita biasanya ada di ginjal, batu empedu ada di mana gitu. Ini seperti apa dok? Jadi saya koreksi dulu ya. Ini batu, jadi kalau batu di ginjal namanya batu ginjal. Ini batu di empedu. Nama umumnya adalah batu empedu, artinya itu dia batu yang terjadi di seluruh sistem empedu kita. Tapi memang ada dua, dibagi dua, ada satu di batu di dalam kantong empedu, ada batu di saluran empedu. Jadi analoginya itu kayak tandon rumah tadi, saat batu itu di dalam tandon, atau batunya di dalam pipa. Pipa lepas tandon itu berbeda, tapi sama-sama batu empedunya, panel batu empedunya. Batu ini terjadi karena proses kristalisasi dari cairan empedu ya. Jadi kalau empedunya pekat, kemudian dia sangat pekat, kemudian dia jadi memadat, kemudian jadi inti batu, terus berangsur-angsur dalam waktu yang panjang tentu akan menjadi batu, bisa bertambah banyak ataupun bertambah besar. Oh, itu berarti dari hasil apa yang kita makan juga ya dok ya? Iya, dari komposisi dari cairan empedunya. Jadi kalau misalnya cairan empedunya lebih banyak kolesterol misalnya gitu, nah itu jenis batunya akan berbeda dengan batu yang lain. Gitu. Dan kebanyakan kalau di empedu ini adalah akibat karena kita konsumsi lemak ya, karena fungsinya dia itu adalah kolesterol yang banyak menyebabkan. Salah satu faktor resikonya lah ya. Salah satu faktor resikonya adalah kolesterol. Nah, kalau kita bicara tentang faktor resiko lainnya apa dok? Apakah gender? Biasanya kan kalau kita bicara tentang biasanya perempuan yang lebih banyak, biasanya laki-laki, mungkin jantung biasanya laki-laki yang lebih banyak, atau seperti apa kalau kita bicara tentang faktor resiko dari batu kantung empedu ini? Secara umum faktor resikonya mungkin pernah dengar kalau biasanya kita orang medis sebenarnya 4F dulu ya, direvisi dan sebagainya, tapi tetap 4F itu satu fat itu artinya kegemukan, gemuk, obesitas ya. 40 memang paling sering pada usia di atas 40 tahun, female, perempuan bandingannya 4:1, 4 perempuan 1 laki-laki. Ini karena terkait faktor risiko hormon estrogen, itu juga terkaitan dengan penggunaan kontrasepsi, alat hormonal, kontrasepsi hormonal, suntik hormonal ya. Fat positif dan fertile itu pada wanita yang anak banyak akan resikonya akan lebih tinggi terjadi batu di kantong empedunya. Oke, jadi 4F itu merupakan faktor resiko yang bisa dikatakan menyebabkan batu kantong empedu ini dok. Secara umum begitu. Berarti memang perempuan lebih banyak gitu ya dok ya. Itu berhubungan dengan hormon tapi ya dok ya. Kalau kita bicara tentang asupan semua orang juga beresiko gitu ya. Tapi kalau untuk berhubungan dengan hormon, perempuan ataupun juga usia 40 tahun. Ada nggak dok di bawah usia 40 tahun yang istilahnya terkena batu kantong empedu atau sekarang lebih banyak? Seperti apa dok? Ada tentu, karena memang kan ini faktor resiko ya. Jadi karena apa? Karena pola makan kita sudah berbeda dari 80-90-an, kemudian ada asupan-asupan misalkan kayak makanan-makanan yang high kolesterol begini, ini kan sudah diberikan pada usia lebih dini, jadi konsentrasi empedunya akan lebih pekat, lebih ada. Jadi dulu pakemnya sih 40 tahun ya, tapi pada makin kesini makin lebih muda karena pola makan berbeda, lebih mudah ditemui. Untuk gejalanya apakah sama dengan istilahnya batu yang ada di tubuh seperti batu ginjal? Apakah gejalanya sama dengan batu di saluran empedu juga? Apakah sama nyeri juga? Ini kan orang asumsinya nyeri di perut. Nah, semuanya juga berada di perut gitu ya dok ya. Itu apakah ada gejala khas yang misalnya ini batu kantung empedunya yang bermasalah, atau ada hal-hal perbedaan khasnya, atau sama saja sebenarnya kalau bicara tentang gejala kondisi dari batu kantung empedu ini dok? Kantong empedu lokasinya di proyeksi perut kita itu di sebelah kanan atas, di bawah tulang iga. Jadi kalau ada keluhan nyeri di kanan atas, nah itu most likely ya, kemungkinan besar karena batu empedu. Cuma memang nyerinya kadang-kadang disamarkan dengan nyeri karena orang sakit mah misalkan. Jadi nyeri kayak orang sakit mah nggak nyaman lah perutnya.
bertahun-tahun dikira sakit mah, ternyata dimintakan coba foto dulu atau USG dan sebagainya. Ternyata batu. Jadi karena lokasi organ untuk kantong empedu dan lambung ini berdekatan, sehingga nyerinya mirip-mirip. Jadi ya keluarnya seperti itu. Kalau nyeri yang banget, nah itu ada yang spesifik, dia nyerinya akan ditembuskan ke tulang belikat. Orang Jawa ngomongnya entong-entong ya, Pak. Oh iya ya betul. Entong-entong sebelah kanan. Iya. Nah, sampai tembus gitu berarti ya dok ya. Ditembuskan ke entong-entong sebelah kanan. Itu nyeri karena posisi kantongnya di tepat di situ. Jadi nyerinya tembus ke sana. Nah, apakah gejalanya hanya nyeri saja atau ada gejala mual juga atau seperti apa? Kalau gejalanya mirip dengan perut lain ya, jadi mual, kadang muntah, rasa sebal, rasa nggak nyaman di bagian perutnya lah, terutama di bagian atas. Dan itu hampir sama, apa nyerinya juga hilang timbul. Kalau kita mah gitu kan kadang sakit banget, terus tiba-tiba nyerinya hilang timbul gitu dok. Nyerinya kita namanya nyeri kolik. Jadi kolik itu nyerinya ada terus hilang. Cuman kalau di batu empedu ini nyerinya berbeda. Kalau di nyerinya kalau karena sakit mah itu nyerinya menitan ya. Atau kalau sudah habis makan nyerinya hilang. Tapi kalau kolik karena nyeri karena batu empedu nyerinya panjang dan berjam-jam. Panjang karena dia kontraksi dari kantong empedunya. Panjang, jadi berjam-jam, bisa 4 sampai lebih dari 7 jam gitu. Nyerinya tetap ada di situ. Meskipun dikasih makan apa nggak akan hilang. Nah itu sebenarnya sama tapi berbeda gitu ya. Berbedanya adalah nyerinya lebih panjang dan tidak hilang-hilang gitu ya. Berbeda dengan mah itu ya, yang asam lambung gitu biasanya kalau kita sudah ada asupan atau kita minum air hangat itu sudah sedikit mereda. Tapi kalau ini nyerinya cukup panjang sahabat, sehingga ini yang harus diwaspadai. Nah kalau sudah merasakan gejala tersebut, ini sudah harus melakukan pemeriksaan lanjutan ya dok ya. Tapi saat mungkin didiagnosis, ini hanya mah, tapi si pasien ini merasa enggak, ini enggak mah. Itu apa yang harus dilakukan si pasien dok? Saya boleh nggak untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut? Kayaknya bukan mah deh. Pemeriksaan imaging yang disarankan memang gold standarnya USG ultrasound ya, USG abdomen itu langsung kelihatan dan itu masih menjadi standar baku. Saya pikir sih USG mudah dikerjakan, tidak invasif juga, terus mudah diakses lah oleh orang. Jadi pasien boleh ya dok, kadang kan kita merasakan nyeri gitu ya di perut, kemudian melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat, kemudian ini hanya mah, tapi si pasien merasa kayaknya bukan mah deh ini karena nyerinya cukup panjang dok gitu. Betul. Si pasien boleh aktif? Boleh sih mestinya Mbak. Kalau saya sarankan kalau ketika ada nyeri, misalkan nyeri ya sudah diobati, tidak membaik, something wrong, atau ada yang lain. Nah kita harus cari yang lain. Apakah benar sakit mah beneran atau ada yang lain? Nah kita perlu pastikan dulu. Jadi memang pasien juga harus aktif ya, dok. Kayaknya ada yang karena nyerinya saya jadi memang pasien harus juga aktif gitu ya. Berbeda dengan gejala yang biasanya gitu ya. Benar. Itu pasien juga harus lebih aktif. Untuk diagnosisnya memang harus USG dan juga foto atau apa saja dok? Diagnosis fotonya bisa banyak sih. Cuman yang paling sederhana bisa diakses itu adalah USG, langsung kelihatan. Kalau ada batu itu langsung terlihat dalam kantongnya itu ada batu dan sebagainya. Biasanya ukurannya itu terbesar yang pernah ditangani oleh dokter itu yang ternyata ini sudah mengganggu sekali itu. Berapa dok? Bisa banyak sih Mbak. Saya pernah dapat batu 5 cm ukurannya gede banget. Tapi yang paling sering memang batunya kecil-kecil. Paling banyak itu batunya paling di bawah 5-6 mili begitu. Tapi banyak ya dok? Ada banyak. Saya ada sampai ratusan dalam satu kantong itu ya, karena udah lama ya, jadi bisa macam-macam. Nah penanganannya apakah selalu dengan operasi? Nanti dijawab ya sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan terkait dengan mengenal batu kantong empedu di 562-0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300906. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat.
96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Hadi Binoto, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Kita membahas terkait dengan mengenal batu kantung empedu, sahabat, dan sebelum jeda tadi saya sempat bertanya bagaimana dengan pengobatan atau tata laksana dari kondisi yang ada ini. Apakah selalu dengan tindakan operasi, Dok, dari batu kantung empedu ini? Karena kan kita bicara analogikan adalah sebuah tandon ini ya, kantung empedunya. Ini kalau tidak ada tandon juga nggak masalah, tapi apakah akan ada masalah kalau tandonnya hilang? Tapi memang selalu operasi ya, Dok, kalau batu kantung empedu ini? Benar, jadi memang dibagi dua penanganannya, satu non operasi dan operasi. Yang non operasi itu kita menggunakan non operasi, artinya non bedah ya, itu menggunakan obat pelarut batu namanya. Cuman memang kalau kita baca pelarut batu itu indikasinya hanya untuk batu kolesterol dan kantongnya masih berfungsi normal. Problemnya adalah pelarut batu ini digunakan dalam jangka panjang, minimal 3 tahun gitu. Dan kalau di stop nanti akan ada batu lagi di situ. Jadi masalah berikutnya obatnya cukup mahal. Jadi selalu sih kalau dari segi cost benefitnya dari literatur yang disebutkan, mau beli obat ini selama 3 tahun itu costnya sama dengan dia operasi di depan. Tapi kalau pelarut adalah ada konsekuensi, akan ada lagi. Akan ada lagi, betul, ada lagi. Jadi sudah tidak direkomendasikan lagi untuk penanganan batu di kantong empedu. Kecuali ada pasien-pasien dengan kontraindikasi untuk operasi, jadi karena kelainan yang sangat berat, itu pun tidak perlu. Terpaksa, dengan sangat terpaksa, kalau tidak mungkin dioperasi ya operasi. Yang kedua baru operasi, pengangkatan dari kantong empedu. Prinsipnya adalah mengangkat kantong empedunya, bukan batunya. Jadi bukan hanya mengambil batunya saja, tapi mengangkat seluruh kantongnya. Kira-kira gitu. Jadi mengambil keseluruhan dari kantong empedunya ini. Nah, kalau kantong empedunya ini sudah tidak ada, apakah akan berimplikasi pada misalnya metaboliknya dari si pasien, atau sebenarnya tidak, atau seperti apa, Dok? Tentu pertanyaannya, loh kenapa kok diambil kantongnya, kenapa enggak batunya saja gitu. Pakemnya adalah batu ini terjadi karena kantong yang tidak berfungsi normal. Artinya kalau hanya diambil secara teknis bisa ngambil batunya aja bisa, tapi dia akan ada batu lagi di situ dan akan ada keluhan lagi di berikut di kemudian hari, dan apakah akan operasi lagi? Nah itu kan jadi pertanyaan. Yang kedua, kantong empedu ini bukan organ vital, artinya ketika dia tidak ada pun fungsi vital tubuh, tekanan darah dan sebagainya itu normal seperti semuanya. Hanya metabolisme lemak saja yang akan terganggu. Jadi karena memang tadi analoginya adalah tandon gitu ya. Jadi betul. Kalau PDAM-nya lancar gitu ya, sahabat, tidak ada tandon pun sebenarnya tidak masalah, asal betul. Kebutuhan terkait dengan PDAM-nya tidak melebihi kapasitas gitu ya, Dok. Kira-kira ya. Begitu, benar. Nah, jadi konsumsi lemaknya yang memang harus dikurangi setelah tindakan, berarti harus merubah pola konsumsi gitu ya, Dok ya. Benar, Mbak. Itu yang harus dipahami. Tidak ada pun sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya, Dok. Betul. Ya. Asal konsumsinya juga sewajarnya kalau kita bicara tentang lemak. Nah, kalau tadi dokter mengatakan batu kolesterol, adakah batu akibat hal lain yang ada di batu kantung empedu ini, Dok? Ada batu empedu itu ada 3 macam. Satu batu kolesterol, kedua batu pigmen, dan ketiga batu campuran. Batu kolesterol karena kebanyakan kolesterol ya, warnanya kuning biasanya kalau kolesterol. Kalau batu pigmen warnanya hitam. Batu pigmen ini karena infeksi biasanya, jadi warnanya hitam. Berbeda dengan batu yang lain. Ketiga batu campuran ya, ada pigmen dan polikolesterol. Nah ini penyebabnya juga apakah berbeda? Kalau pigmen mungkin karena akibat penyakit yang lain. Iya betul. Tapi kalau kolesterol adalah karena gaya apa yang kita masuk gitu ya, Dok? Atau benar. Ya, ini menjadikan kita untuk metris ke belakang sebenarnya. Kalau ini batu kolesterol berarti mungkin karena pola makannya ya, atau kadar kolesterol atau TG di dalam darah. Tapi kalau batu pigmen mungkin pigmen ini kan pigmen dari darah. Jadi kalau darah pemecahan sel darah merahnya itu
terlalu banyak, ini pigmennya akan lebih banyak dan itu terkumpul dalam cairan empedu juga dan itu bisa mengendap menjadi batu. Obatnya batu pigmen. Oke. Itu yang tadi kita bicara tidak selalu 40 ya untuk yang terkena batu kantung empedu ini, tapi juga bisa di bawahnya gitu ya, Dok ya. Betul. Dan itu juga penyebabnya istilahnya ada juga akibat penyakit lain. Kalau bicara tentang faktor resiko juga, ini genetik nggak sih, Dok? Atau tidak karena murni gaya hidup dan akibat yang lain, Dok? Secara prinsip sebenarnya tidak diturunkan, cuman memang kan kita menurunkannya gaya hidup biasanya ya. Oh iya, betul Dok, gaya hidup, Dok. Gaya hidup. Orang tuanya makan apa, anaknya makan apa, kira-kira gitu. Tapi secara prinsip tidak diturunkan sih harusnya. Tapi emang gaya hidup yang diturunkan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Erlin. Dok, apakah letak nyerinya sama dengan keluhan sakit ginjal, Dok? Kayak nyeri pinggang sebelah kanan, karena kan sama-sama di area perut. Tadi sudah dibahas, tapi boleh dijawab, Dok? Kalau ginjal nyerinya di belakang dan agak ke bawah. Tapi kalau batu terima kasih Mbak Ellen tadi ya. Kalau batu empedu nyerinya di perut kanan atas di bagian depan. Kalaupun dia ke belakang itu agak ke atas. Jadi di tulang belikat sebelah kanan. Ya, itu kalau sudah nyerinya tembus ya. Tapi sebenarnya nyerinya hampir sama dengan sakit mah gitu ya. Nyeri di ulu hati di depan. Nyeri di ulu hati. Tapi kalau batu kantung empedu itu nyerinya lama. Ya, memang hilang timbul tapi durasinya lebih lama dari mah seperti itu ya Mbak Erlin. Pinggang kanan atas mungkin berbeda, kalau ginjal mungkin ada di bawah gitu ya Dok ya. Bawah dan di belakang. Iya, di belakang gitu ya. Biasanya di sini itu mungkin akibat kurang minum kalau itu ya. Ini pertanyaan lagi dari Bu Rumi. Dok, kenapa ya rata-rata kebanyakan penderita dari batu empedu itu perempuan? Faktor apa ya Dok yang menyebabkannya perempuan ini banyak terkena batu empedu? Nah, bener nih Bu Rumi. Kalau saya berpikir malah laki-laki Bu Rumi. Ternyata perempuan ya Dok ya. Kenapa Dok? Apa karena faktor hormonal? Resiko akan lebih tinggi pada penggunaan kontrasepsi hormonal. Baik itu oral maupun suntik. Jadi resikonya akan lebih tinggi. Jadi memang karena faktor hormonal ya untuk para perempuan ya, dan juga Bu Rumi, Fardel juga anak itu juga berpengaruh ya Dok ya. Nah, tentu bertanya, hormonal maksudnya gimana hormonal estrogen? Estrogen yang tinggi itu menyebabkan gerakan dari kantongnya itu dia tidak bisa sempurna, sehingga karena tidak sempurna, ketika dia meres isinya itu ada sisa. Nah itu sisanya itu akan mengendap, akan jadi batu di kemudian hari. Karena mengurasnya tidak secara keseluruhan gitu ya Dok ya. Akibat hormon itu kan membuat gerakan untuk memompa itunya tidak sempurna. Ya itu yang membuat kenapa perempuan lebih banyak menderita batu kantung empedu. Nah, kondisi ini berarti akan bisa sembuh total kalau dilakukan tindakan pengangkatan kantung empedunya itu tadi ya Dok. Dan tidak akan kambuh lagi karena sudah diangkat, atau seperti apa? Apakah nanti akan juga ada batu akan berpindah ke saluran empedunya atau seperti apa Dok? Tidak. Jadi batu kantong empedu ini karena yang menyebabkan batu adalah kantongnya. Jadi setelah kantongnya diambil ya selesai sebenarnya. Kecuali memang ada kasus-kasus penyakit yang jarang, batunya itu terbentuk di dalam saluran. Jadi ada endapan di dalam pipanya itu yang membuat dia jadi batu. Nah itu memang berbeda. Jadi memang berbeda ya. Tapi kalau untuk batu kantung empedu, jika sudah dilakukan tindakan operasi, maka ya sudah dikatakan sembuh dari batu kantung empedu, tapi merubah gaya hidupnya ya Dok ya. Benar. Karena ada indikasi lain kalau Anda tidak merubah gaya hidup, karena biasanya konsumsi lemak 500 karena ada bantuan kantung empedunya, tapi kalau udah tidak ada batu kantung tidak ada kantung empedunya, ya lemak 500 ini harus dikurangi gitu ya Dok ya. Itu yang harus dipahami sahabat berkaitan dengan batu kantung empedu ini. Dan kalau kita bicara tentang batu kantung empedu yang tidak tertangani dengan cepat dan juga tepat, komplikasi apa Dok yang nantinya ada kemungkinan menyebabkan hal lain menyertai dari kondisi ini?
saya mundur sedikit ya. Jadi supaya nggak takut operasi itu kayaknya operasi besar gitu. Sih memang mengambil kantong empedu bukan memang operasi yang besar. Cuman teknologi yang ada sudah menggunakan laparoskopi. Jadi keyhole surgery. Jadi lubang kunci. Jadi urusan cuma 1 cm sudah bisa ngambil kantong empedunya. Karena teknologinya sudah berbeda. Cuman jadi bukan seperti yang dibayangkan sayatannya lebar dan sebagainya. Bukan membedah perut gitu ya dok ya? Bedah perut sih, cuman tapi enggak. Sudah teknologi untuk lebih kecil. Hanya 1 senti saja? 1 senti saja, betul. Okay. Laparoskopi lah, dikerjakan pada kasus yang lain. Nah, terkait kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, apa misalnya? Jadi satu, nyerinya akan berulang. Nah, takutnya kalau ada infeksi, nah itu akan terbentuk nanah di dalam kantong empedunya tadi. Kalau infeksi ya. Yang kedua yang ditakutkan itu kalau batunya itu lepas dari kantong. Jadi artinya kalau ada batu dalam tandon air kita di atas, kemudian batunya lepas dari tandon kemudian masuk ke dalam pipa, nah itu jadi lebih ribet karena nggak bisa ngalir airnya, kesumbat. Kalau pada pasien ada batu yang keluar lewat kantongnya kemudian masuk ke dalam saluran empedu, empedunya kan nggak bisa lewat tuh. Keluarnya apa pasiennya kuning. Kuning karena empedunya nggak bisa dikeluarkan ke saluran cernanya. Kuning tapi bukan kuning karena hepatitis ya. Kuning karena empedunya nggak bisa lewat. Karena cairan tersumbat itu tadi. Kesumbat betul. Nah itu yang paling banyak kalau tidak ditangani dengan baik kayak gitu. Jadi komplikasinya adalah ya tersumbatnya aliran cairan empedu itu tadi ya, betul. Sahabat. Dan itu kalau tersumbat lama-kelamaan apa dok? Apakah cairan itu akan pecah atau seperti apa? Tidak sih. Masalahnya problemnya adalah ketika dia tersumbat cairannya itu kan kuningnya kan garam empedunya akan masuk dalam darah. Pasiennya kuning. Nah itu kuning itu toksik artinya dia akan ngerusak ginjalnya, ngerusak sel sarafnya, ngerusak organ-organ penting lain. Nah itu memang harus segera diturunkan kuningnya, karena kuningnya ini akan merusak, kan racun lah ya. Iya betul. Terus kalau dia masuk ke dalam di bawah kulit, pasien jadi kuning ya, itu gatal karena gatal banget, karena garam empedunya tertimbun di sana. Jadi memang harus cepat dan juga tepat ya dok penanganan dari batu kantung empedunya ini ya. Iya. Karena akan bisa meracuni ternyata ya sahabat, karena cairannya tersumbat tidak bisa sesuai dengan fungsinya gitu. Benar, ya dok ya, tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, itu yang akan meracuni keseluruhan tubuh. Dan fatalitinya juga seperti apa dok? Kalau komplikasi akibat hal tersebut, akankah saya terlambat mungkin? Paling sering itu kalau kita kuningnya ini kan jahat ya, bilirubin kuningnya ini karena dia racun. Jadi paling sering dirusak itu ginjal biasanya. Ginjalnya, nah komplikasi lanjutnya itu lebih berat ke mungkin gagal ginjal dan sebagainya. Tapi memang itu kalau tidak ditangani dengan segera untuk kuningnya ini. Jadi ini bukan itu ya tapi sahabat, bukan tapi memang nakut-nakut ya. Ya, tapi memang harus awareness ya. Jadi kalau memang sudah ada gejala nyeri, karena meskipun orang itu kan empedu memang kecil gitu ya dok ya, tapi fungsinya itu adalah cukup besar, sehingga kalau dia tidak berfungsi dengan baik maka itu akan bisa meracuni yang ada darah ataupun juga bisa kemana-mana. Jadi ditanganinya dengan lebih cepat dan cepat itu akan lebih baik. Jadi saat seperti apa dok yang sudah harus melakukan, saya sudah harus nih konsultasi atau sudah harus ke fasilitas kesehatan saat merasakan gejala seperti apa dok? Benar mbak, tentu kan selama indikasi mutlak kapan harus dioperasi batu kantung empedu kalau dia simptomatik, ada gejala. Ya kan banyak orang yang saya nggak ada gejala nih, sehat-sehat aja, tapi ketika check up ada batu. Selama dia tidak ada keluhan, tidak ada indikasi untuk operasi. Tapi ketika dia simptomatik ada keluhan, wajib untuk dioperasi karena dia mulai ganggu, takutnya ada sesuatu yang di kemudian hari. Kira-kira gitu. Mungkin orang nanti aja. Operasi dari batu kantung empedu ini akan lebih baik dilakukan dengan cepat, secepatnya, atau menunggu ada gejala dok? Lebih baiknya. Nah, timingnya ketika operasinya itu memang kalau kondisinya lagi radang,
Itu sebaiknya ditunggu sampai dia tidak radang. Karena secara teknis akan lebih mudah, komplikasinya akan lebih kecil. Yeah. Nah, kalau dia tidak radang akan lebih mudah. Secara teknis operasi lebih mudah, komplikasi pasca operasinya akan lebih kecil. Sama kalau misalkan kalau pas dia lagi merah infeksi gitu, lebih susah operasinya, resiko juga lebih besar, perdarahan dan sebagainya akan cedera dan lain-lain akan lebih besar. Kalau bisa ditunda sampai infeksinya reda, baru tetap operasi. Cuman kadang-kadang ketika sudah ini lagi radang nih, dikasih obat, ya Pak ini obat, nanti kalau sudah reda tetap operasi ya Dok. Setelah dikasih obat nggak ada keluhan, Dok saya nggak mau operasi. Keluhan Dok, nggak usah operasi karena udah baikan gitu ya. Karena sudah mereda gitu ya Dok ya. Oh baik, karena memang gejala tersebut yang menyebabkan nyeri ataupun juga peradangan itu ya. Betul. Tapi kalau sudah mereda, oh nggak apa-apa kok Dok, nggak ada gejala gitu ya Dok. Tapi memang itu sudah harus dah. Ini ada kemungkinan mungkin sahabat-sahabat Mercury melakukan medical check up kemudian diindikasikan ada batu kantung empedunya, tapi tidak memiliki gejala apapun atau keluhan apapun gitu Dok. Apakah itu boleh nanti saja di operasinya? Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu itu akan membuat penurunan fungsi gitu. Betul. Dok. Jadi akan dilakukan tindakan kalau ada indikasi. Jadi misalkan medical check up tanpa keluhan apapun, ketemukan batu kalau nggak ada indikasinya apa kalau dia ada keluhan. Kalau nggak ada keluhan pun tidak ada indikasi untuk operasi, kita biarkan. Tidak ada indikasi untuk operasi. Cuman memang perlu di-trace lagi misalkan. Oke Bu, nanti lihat 6 bulan lagi kita USG ulang. Kalau atau misalkan ada keluhan sebelum 6 bulan, ya ada keluhan kita ambil. Atau setelah 2 kali periode 6 bulan, 3-6 bulan itu, Bu ini batunya tambah besar, tambah banyak, mungkin perlu ada tindakan sebelum akan ada komplikasi lain, yaitu dikerjakan. Oke. Jadi memang tetap berkonsultasi ya Dok berkaitan dengan hasilnya seperti apapun dan tetap melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya Dok ya. Benar. Meskipun tidak ada keluhan, tidak ada gejala apapun, kalau memang sudah ada batu kantung empedunya ya lebih rajin lagi untuk berkonsultasi apa tindakan yang tepat gitu ya, meskipun tidak ada keluhan gitu ya Dok. Benar. Nah kalau untuk batu kantung empedu deteksi dini yang bisa dilakukan itu melalui medical check up saja atau seperti apa Dok? Kalau dari batu di kantong empedu mencari diagnostiknya dengan USG yang paling gampang ya. Dan itu sering ditemukan pada saat medical check up. Laborat kadang-kadang tidak bisa menggambarkan ada batu atau tidak, kecuali kalau kuning. Nah, kalau kuning kan ada itu sudah tersumbat berarti sudah ya, tersumbat, ya. Betul. Kemudian batu lah ya. Nah, tapi kalau nggak ada keluhan, deteksi dininya ya hanya USG, ultrasound. Oke. Berarti hanya USG saja. Tapi kalau berbeda dengan ginjal ya, mungkin di urinnya ada kandungan itunya. Tapi kalau ini laboratorium tidak bisa mendeteksi ya Dok ya, hanya USG. Seperti normal pada umumnya fungsi ginjalnya juga, fungsi livernya juga normal. Kalau selama tidak tersumbat, kita tidak bisa mendeteksi apakah ada sumbatan kalau sebelum tersumbat. Jadi normal semua. Kalau batunya dalam kantong nggak bisa dengan laborat lain. Jadi memang deteksi dirinya adalah dengan melakukan USG gitu ya Dok. Tapi dengan keluhan. Jadi kalau nggak ada keluhan, misalkan ya sudah nggak apa-apa. Kecuali Anda temukan check up ada sesuatu baru Anda diikuti lagi untuk beberapa bulan kemudian. Tapi kalau ada keluhan, misalkan ini Dok ini sakit mah, sudah diobati berbulan-bulan kok sakit mah aja ya Dok. Mungkin ada yang lain. Jadi ada baiknya mungkin coba Bu di USG dulu, lihat memang ada sakit mah atau ada yang lain. Jadi untuk lihat. Nah untuk perjalanan dari penyakit batu kantung empedu ini setelah gejala awal hingga terdeteksi atau dari kecil itu sebenarnya sudah ada gejalanya Dok? Atau memang gejalanya itu adalah saat ini sudah membesar nih, ini sudah mengganggu fungsi baru ada gejala yang benar-benar nyeri gitu ya. Tapi kalau yang kecil aja tidak akan bisa terdeteksi kecuali USG itu tadi. Ukuran batu tidak berpengaruh terhadap keluhan sebenarnya. Banyak mungkin pasien ketemu pun batunya 2 cm tapi nggak ada keluhan ya sudah. Kayak gitu. Tapi kecil tak ada keluhan. Jadi indikasinya adalah kalau ada keluhan. Dan itu keluhan itu baik keluhan klinis, keluhan yang nggak enak di perut atau keluhan secara laboratoris ya, misalkan labnya terganggu, kemudian USG-nya terganggu dan lihat ada pelebaran, itu indikasi untuk
intervensi lah kira-kira gitu. Jadi kita harus aware ya dok ya berkaitan dengan ini ya, apa yang kita konsumsi itu berpengaruh juga gitu ya. Jadi pola hidup yang sekarang meminimalisir lemak itu menjadi hal yang harus dilakukan ya dok ya. Jadi kewajiban aja. Iya. Ini karena dia berhubungan dengan lemak gitu ya. Apalagi ada 3 jenis batu tadi, batu pigmen, kolesterol juga campuran. Terbanyak berarti kolesterol ya dok? Di Asia itu batu pigmen paling banyak. Oh, batu pigmen yang paling banyak. Hitam paling banyak. Oh, akibat dari penyakit pola makan kita berbeda. Kemudian kalau di negara-negara barat itu kan pola makannya tidak seperti kita ya. Jadi kolesterolnya tinggi, kemudian paling banyak batu kolesterol. Bukan berarti di kita tidak batu kolesterol, tapi mostly paling banyak di negara Asia. Di negara Asia itu paling banyak ada batu pigmen. Oh. Campuran antara bisa karena infeksi, terus tidak melulu karena kolesterol. Ya, infeksi karena kita tropis mungkin ya dok ya. Jadi mungkin juga ya. Penggunaan antibiotik kita juga luar biasa ya dok. Jadi mungkin itu yang banyak menyebabkan kenapa batu pigmen itu lebih banyak. Kalau di negara barat karena memang deep fry-nya mereka lebih banyak dok. Jadi pola konsumsi itu berpengaruh ya sahabat. Jadi hygiene itu berpengaruh juga dengan infeksi. Jadi berhubungan. Jadi kenapa negara Asia lebih banyak batu pigmen ternyata sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Sebelum kita berada di sesi yang terakhir, tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya bersama dengan Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah spesialis bedah digestif konsultan. Karena kita sedang membahas berkaitan dengan mengenal batu kantung empedu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Sahabat, kita membahas tema terkait dengan mengenal batu kantung empedu ya. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa mengikuti Perbincangan Rumah Sehat Surabaya secara utuh nanti di YouTube channelnya Merkuri, karena akan ada di YouTube channelnya Merkuri juga. Jadi subscribe terlebih dahulu. Dan di perbincangan kita di edisi Rumah Sehat kali ini ada Dr. Hadi Winoto, spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan, yang membahas berkaitan dengan hal tersebut. Tadi sudah banyak disampaikan sahabat bahwa gejalanya itu hampir sama dengan gejala MAH, yaitu nyeri di ulu hati. Letaknya juga nggak jauh ya dok ya, bersama di area tersebut. Jadi kalau memang merasa mah saya ini sudah berminggu-minggu tapi sudah minum obat sakit mah tapi tidak reda, nah itu Anda sudah harus berkonsultasi sahabat berkaitan dengan hal tersebut. Siapa tahu ada indikasi yang lain gitu ya sahabat. Karena faktor resiko dari kondisi batu kantung empedu tadi disampaikan oleh Dr. Hadi ada 4, ada fat, female, 40 dan juga fertile. Ya sahabat, itu yang harus jadi perhatian gitu ya. Tapi bukan hanya itu saja, faktor resiko lainnya adalah pola konsumsi kita yang sekarang banyak lemak gitu ya dok ya. Benar. Baik itu deep fry ataupun juga santan tinggi santan itu juga berpengaruh. Tapi untuk gula itu juga berpengaruh nggak sih dok, atau seperti apa? Tidak, kalau untuk gula tidak pengaruh untuk batu empedu ini tidak. Tapi berhubungan dengan faktor resiko obes. Jadi sama saja sebenarnya seperti lingkaran. Kembali lagi gitu ya dok ya. Kembali lagi gitu ya. Jadi pola hidup sehat mungkin yang akan lebih baik. Nah, untuk pencegahan yang bisa dilakukan selain deteksi dirinya dalam medical check up, karena untuk laboratorium tidak akan terdeteksi. Betul. Jadi secara medical check up secara keseluruhan yang bisa dilakukan untuk deteksi dini, pencegahan yang bisa dilakukan apa saja dok? Jadi karena faktor resikonya ada 4F tadi ya, fat. Fat ini kan kegemukan. Jadi apa yang untuk fatnya? Satu, ya menjaga berat badan ideal, itu pastilah ya. Ini kan berkaitan juga dengan pola makan seimbang, pola makan sehat dan sebagainya. 40 umur kan nggak bisa dianu ya mbak? Ya betul, tiap bertambah terus ya gitu, nggak bisa ditahan umurnya. Kira-kira gitu. Kemudian female juga itu hal yang tidak bisa kita kondisikan. 40 female, banyak anak, nah itu pilihan memang, resiko lebih tinggi. Jadi sih kebanyakan memang karena fatnya ini, karena pola makan kita. Jadi akan berpengaruh juga terhadap fat tadi ya, pola makan seimbang dan aktivitas fisik yang kita lakukan, olahraga dan sebagainya. Saya rasa itu sih. Itu pencegahan yang bisa dilakukan berkaitan dengan batu kantung empedu. Nah, untuk makanan mungkin
menghindari yang tinggi lemak seperti itu ya dok ya, atau ada pola olahraga yang harus dilakukan atau seperti apa dok, atau dihindari? Jadi makanan ini jangan deh, kalau ini boleh diperbanyak atau seperti apa dok? Kalau makanan khusus sih tidak ada sebenarnya, cuman hanya membatasi jumlah konsumsi lemak ya, karena itu akan membuat cairan empedunya akan lebih banyak, lebih kental dan sebagainya sih. Jadi kesannya akan lebih berat. Ada nggak dok makanan yang istilahnya lebih baik dikonsumsi karena ini kadang-kadang orang-orang ini bisa menghancurkan batu yang ada di empedu, itu mitos atau itu tidak benar karena salah satu penanganannya memang harus dengan operasi? Atau kalau untuk makanan seperti itu tidak ada sampai sekarang, belum ada untuk batu empedu. Sama seperti obat tadi ya, ada obat untuk menghancurkan, melarutkan batu, itu pun hanya untuk batu kolesterol. Nah itu jadi masih kontroversi diberikan. Ya, karena ada 3 jenis batu itu tadi ya dok ya, ada pigmen dan juga campuran. Ya. Kalau untuk melihat apakah ini batu kolesterol, USG saja sudah terlihat nggak sih dok? Good question. Problemnya nggak bisa dilihat dengan USG, taunya pasca operasi. Oh ya, jadi kita nggak tahu ya. Betul. Batunya apa nih? Batunya ternyata kuning. Ini batu kolesterol. Jadi dari modalitas foto yang ada sampai saat ini belum bisa melihat itu batunya warnanya apa kan dalam perut ya. Jadi untuk ada batu, cuman jenisnya apa kita nggak tahu. Karena USG tidak berwarna ya dok ya. Warna hitam putih aja. Iya, USG hanya hitam putih. Jadi karena yang membedakan atau apakah itu batu karena pigmen, campuran atau kolesterol, penyebabnya gitu ya, sahabat, hanya bisa dilakukan setelah tindakan operasi. Iya, makanya kan kalau dilihat epidemiologinya secara keseluruhan, secara umum dari orang Asia, batunya ternyata batu pigmen. Itu kan ketahuannya kapan? Ya setelah tindakan baru ternyata batunya hitam-hitam nih. Kalau di sana batunya kuning. Jadi memang tidak bisa terlihat ya. Memang ada 3 jenis batu dari batu kantong empedu. Kita mengenal batu kantong empedu ada 3 gitu ya, sahabat. Pigmen ini yang berwarna hitam, ini akibat infeksi dan lain sebagainya. Ada juga campuran, kemudian ada juga yang berwarna kuning, itu akibat dari kolesterol. Itu yang bisa dilihat penyebabnya, tapi bisa dilihat adalah saat setelah tindakan operasi gitu ya. Ya, benar. Jadi memang tindakan atau tata laksananya ya memang dengan operasi, dengan pengangkatan kantung empedu ini. Tapi dengan teknologi yang berkembang sekarang ini, invasifnya hanya 1 senti saja ya dok ya. Iya, dengan operasi laparoskopi mungkin pendengar lain sudah tahu. Ini kan operasi yang bisa dikerjakan untuk laparoskopi ini, untuk operasi lain ini. Terus buntu, operasi kandungan juga bisa laparoskopi, bisa macam-macam lah. Dan itu setelah tindakan operasi biasanya istirahat berapa lama proses penyembuhannya untuk bisa beraktivitas kembali dok, kalau kita bicara tentang operasi atau tindakan dari batu kantung empedu ini? Kalau laparoskopi mungkin di rumah sakit 1-2 hari sudah bisa pulang. Kalau operasi terbuka mungkin agak lama sedikit karena nyeri ya, karena lebih panjang. Betul. Tapi aktivitas normal sudah bisa aktivitas seperti biasa sih, cuman hanya nyeri dan itu bisa dikasih obat. Hanya nyeri saja dan hanya mungkin seminggu gitu ya dok ya bisa beraktivitas normal, kembali. Seperti normal, betul. Tapi tetap harus merubah pola konsumsi ya dok. Iya, ya? benar. Itu yang memang harus dilakukan. Jadi kalau bicara tentang bedah digestif adalah apa yang Anda makan itu berpengaruh dengan metabolik yang ada di perut gitu ya dok ya. Betul. Itu yang harus dipahami ya sahabat. Jadi kalau kita memulai pola hidup sehat, nah itu akan juga kita rasakan. Dan terakhir dok, sebagai pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, apa yang ingin disampaikan Dr. Hadi Winata? Pesan saya, jaga kesehatan, jaga kualitas hidup ya. Kualitas hidup ini bisa macam-macam, dari makanan, olahraga dan sebagainya. Jaga pola hidup ya, sahabat, pola makan gitu, tetap aktif beraktivitas karena kita sudah tidak berada di pandemi, jadi untuk rebahannya sudah selesai ya. Jadi kita sudah harus pola aktif dan hidup sehat gitu ya, sahabat. Banyak sayur, banyak serat, minum air putih di tengah kondisi cuaca yang terik ini. Panas banget. Panas banget gitu ya. Itu juga harus menjadi hal yang wajib untuk dilakukan untuk saat ini. Terima kasih banyak. Dr. Hadi Winata, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan, sudah memberikan kita banyak hal, informasi, edukasi berkaitan dengan batu kantung empedu ini dan seperti apa kita harus menjaga pola konsumsi ya sahabat. Dan
Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan edisi kali ini saya rasa waktunya di YouTube channel Merkur di Radio Mercury 96 dan ikuti kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang dan merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Saya Anta Lestari, stay safe, stay healthy, BAB dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.